Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita senantiasa bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Seperti biasa membahas pelajaran tentang matematika. Topiknya hari ini agak sedikit berbeda, ya, atau mungkin baru, karena memang biasanya selama ini materi tentang trigonometri, ya, trigonometri itu dibahas di aliyah. Tetapi ternyata mulai tahun ini ada perubahan sedikit, pergeseran sedikit. Jadi trigonometri diajarkan di SMP, tetapi baru yang sederhana dulu, atau dasarnya, atau basicnya, ya. Jadi basic atau dasar-dasar trigonometri kita akan bahas secara pelan-pelan, ya, tidak usah terburu-buru. Jadi jangan khawatir, pelan-pelan coba kalian ikuti, ya. Oke, trigonometri, ya. Kita mulai dulu dari kata trigonometri, ya. Oke, trigonometri. Oke. Trigonometri ini ada tiga kata di sini yang menyusunnya. Ya, yang pertama kata tri di sini berarti artinya 3. Kemudian gono gitu, ya. Gono ini di sini adalah sudut. Kemudian metri di sini adalah ukuran, ya, ukuran. Oke. Nah, berarti trigonometri kalau kita rangkai menjadi suatu kalimat adalah ilmu ukur, ilmu ukur 3 sudut, ya, 3 sudut. Nah, kalau kita berpikir kata 3 sudut, oke, 3 sudut berarti kita langsung terpikir ke segitiga, ya kan? 3 sudut. Oke. Jadi ilmu ukur 3 sudut. Nah, apa yang mau kita bahas di sini adalah trigonometri itu, ya kan? Trigonometri itu membahas lebih spesifik tentang segitiga. Kalian sudah belajar segitiga, sudah paham itu apa sudut, ya kan? Kalau dinamakan sudut berarti ada sudut lancip, ya, sudut lancip, kemudian ada sudut tumpul, ya kan? Dan satu lagi sudut siku. Jadi ini bukan perkara yang sulit, ya, untuk memahami kata trigonometri. Oke? Jadi ingat, segitiga, sudut lancip, tumpul, siku. Dan kita mengukurnya, ya, ilmu ukur. Ilmu ukur itu berarti apa, ya? Berarti terkait dengan derajat, ya kan? Kalau namanya sudut itu kan ada berapa derajat, ya kan? Berapa derajat, gitu kan? Nah, itulah trigonometri. Ilmu ukur 3 sudut. Oke. Sekarang kita mulai, ya. Kita mulai. Dari mana kita mulai? Dari segitiga. Nah, segitiga apa yang kita bahas pertama kali untuk mendasari trigonometri ini adalah segitiga yang spesial, yang istimewa, ya. Segitiga siku. Kenapa spesial dan istimewa? Segitiga siku itu memiliki banyak hal yang bisa kita gali, ya. Banyak hal yang bisa kita gali. Oke. Segitiga siku. Oke. Kita punya segitiga siku di sini. Katakanlah ini segitiga siku A. Kemudian ini titik B, ya, ini titik C. Oke. Langkah pertama atau aturan pertama, kita menuliskan sisi di hadapan sudut A. Ini sudut A, kan? Ini sudut A. Siapakah sisi di hadapan sudut A? Ini, ya, sisinya. Sisi B, dari B ke C. Sisi di hadapan sudut A adalah B ke C. Kita simbolkan dengan A kecil, ya. Oke. Kemudian sisi di hadapan sudut B. Ini, ya, sisi di hadapan sudut B. Ini sudut B. Mana sisi di hadapan sudut B? Ya, sisi di hadapan sudut B kita simbolkan dengan B kecil, ya.
Oke, dan terakhir sisi di hadapan sudut C, ya, sudut C yang ini kita simpulkan dengan huruf C kecil. Oke, C kecil, gitu ya. Nah, jadi itu dulu peraturan pertama. Nah, kemudian kita pahami berikutnya adalah ukur itu bisa juga membandingkan, ya, kita bandingkan. Jadi ada yang pertama, istilah pertamanya adalah sin, ya, sin. Oke, sin itu singkatan dari sinus, ya, sinus. Kemudian nanti ada kosinus. Kemudian ada tangent, ya, tangen, ya. Oke. Nah, ini dari bahasa Inggris sebenarnya. Cosine ini kalau di bahasa Inggris kan sine, kemudian ini cosine, ya. Kemudian ini tangent, ya. Tangent. Oke, tangent. Nah, apa itu sine, apa itu cosine, apa itu tangent? Katakan saya punya sudut pandangnya adalah, ya, nanti akan kita teliti, ya. Sudut pandangnya sudut A, ya. Misalkan kita punya sin, nah, singkat aja, ya. Nulisnya nggak usah ditulis sinus, nggak, ya, sin aja. Sin A. Kenapa sin A? Karena emang yang kita pelajari adalah sudutnya. Sin dari sudut A itu adalah sinus dari sudut A itu adalah kita membandingkan sisi di hadapan, sisi di depan. Siapa yang di depan A? Di depan sudut A. Kemudian dibandingkan dengan sisi hipotenusa. Oh ya, hipotenusa itu apa? Sisi yang paling panjang, ya. Hipotenusa itu yang paling panjang. Hipotenusa ini yang paling panjang pada segitiga siku. Ingat, pada segitiga siku. Hipotenusa itu sisi yang paling panjang, ya. Nah, pada segitiga siku. Pada segitiga siku. Oke. Nah, itu. Jadi sin A ini sudut A tadi membandingkan sisi di hadapan sudutnya yaitu BC dibandingkan dengan hipotenusa. Berarti siapa di depan si A? Yaitu BC. Dibagi dengan hipotenusanya siapa? AB. Gitu. Dengan kata lain, kalau kita pakai pada segitiga yang tadi, maka sin A ini akan sama dengan A kecil, ya kan, dibagi dengan C. Itu sin, ya. Oke, bisa diikuti, ya. Bisa diikuti dan dipahami, ya. Kemudian cos A. Cos A itu siapa? Ingat, sudutnya masih sudut si A ini. Ini sudut si A ini masih. Cos A itu adalah sisi yang di samping si A. Di samping sudut A dibagi dengan hipotenusa. Masih tetap sama hipotenusa, ya. Nah, siapa yang di samping si A? Kalau BC adalah yang di depan A, maka yang di sampingnya siapa? Bisa si C, bisa juga si B. Karena si C kita anggapnya sebagai hipotenusa, jadi kita namai si C itu hipotenusa, bukan sampingnya, ya. Jadi berarti yang si B atau dari A ke C. Berarti dari A ke C dibagi dengan hipotenusanya A ke B. Ini cos A. Berarti cos A itu akan sama dengan B kecil dibagikan dengan C, ya. Seperti itu. Oke. Nah, yang perlu kita tandai di sini adalah ini, ya, yang perlu kita tandai. Cos A itu sama dengan samping si A dibagi dengan hipotenusa. Dan sin A itu sama dengan depan A dibagi dengan hipotenusa, ya. Di depan si A dibagi dengan hipotenusa. Bisa, ya, dipahami sampai di sini, ya. Jadi ini konsep dasarnya dulu. Kita nggak usah jauh-jauh melangkah mengerjakan hitungan itu belum, ya. Pelan-pelan dulu. Trigonometri nanti akan
dua kali pertemuan ya. Dua kali pertemuan saya berikan tentang trigonometri ya. Oke. Pelan-pelan ya, bisa dipahami. Nah, sekarang tinggal tangent ya, tangen. Oke. Sekarang tan ya. Tan sudut A ya, tan sudut A. Nah, tan sudut A itu adalah di depan si A, depan sudut A dibagi dengan yang di samping sudut A. Oke. Maka kita tahu tadi siapa itu tan A. Siapa yang di depan A? Yang di depan A itu adalah BC. Ini ya, BC. Yang di samping adalah AC. Oke. BC dan AC ya. Berarti BC dibagi dengan AC. Atau tan A itu sama dengan A kecil dibagi dengan B kecil, ya kan? A kecil dibagi dengan B kecil. Oke. Nah, seperti itu ya. Inilah tan ya. Dan yang perlu diingat adalah yang ini. Ini harus diingat selalu ya. Oke. Bahwa tan A itu adalah depan si A dibagi dengan samping si A. Oke. Nah, sekarang kita melihat hubungannya ya. Apakah hubungan antara sin, cos, dan tan ya. Sin, cos, dan tan. Oke. Hubungan antara sin, cos, dan tan ya. Oke. Nah, perhatikan ya. Perhatikan. Kalau misalkan sin dan cos kita bagi, ya ini cuacanya hujan ya. Mungkin akan terdengar suara gemericik hujan ya, tapi tidak mengganggu ya, insya Allah tidak mengganggu. Oke, sekarang kita perhatikan bagaimana jadinya kalau misalkan kita bagi antara sin A dibagi dengan cos A. Sin A dibagi dengan cos A. Sin A itu siapa tadi? A kecil per C kecil, ya kan? A per C. Cos itu siapa? B per C. Maka ini akan sama dengan sifat pembagian ya. A dibagi C dikalikan C per B. Sehingga ini akan sama dengan A dibagi B. Ya kan? A dibagi B. Nah, padahal A dibagi B itu adalah siapa? Ini A dibagi B itu adalah tan A. Ya kan? A dibagi B itu adalah tan A. Jadi tan A itu sebenarnya adalah pembagian nilai dari sin dan cos. Ya. Jadi tan A itu sebenarnya dan sesungguhnya adalah pembagian nilai dari sin dan cos. Bisa ya dipahami ya? Oke. Nah, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Nggak usah terburu-buru, ingin cepat selesai, pelan-pelan. Ini baru berapa slide ini? Baru 2 slide ya, trigonometri ini. Baru dua papan tulis ibaratnya ya. Oke. Coba kita latihan sedikit saja melihat sudut ya, melihat sudutnya. Katakan saya punya segitiga siku-siku ya, misalkan saya punya segitiga siku-siku. Oke. Saya punya segitiga siku-siku. Dulu di kelas 2 ya, di kelas MTS kelas 8, segitiga siku-siku yang panjang sisinya berapa yang kalian selalu ingat? Biasanya adalah 3, 4, dan 5 ya kan? Ini segitiga siku-siku dengan panjang sisi yang sering kita ingat. Oke, 3, 4, dan 5. Katakan ini sudutnya adalah kita pakai notasi alfa ya. Ini sudut alfa. Oke. Sudut alfa. Baik. Sekarang siapakah sin alfa?
Siapakah sin alfa? Berarti siapa yang di depan A? Yang di depan alfa adalah 4. Siapa hipotenusanya? 5. Ya kan? Ini sebagai hipotenusa. Oke. Siapa itu cos alfa? Cos alfa itu siapa? Yang di sampingnya. Ini yang di samping ya. 3/5. Ya kan? Sin alfa sama dengan 4/5. Cos alfa sama dengan 3/5. Siapa itu tan alfa? Tan alfa itu sama dengan berapa? 4/3 ya. Di depannya adalah 4. Di sampingnya adalah 3. Gitu kan? Oke. Sekarang misalkan ini sudut beta ya. Sudut beta. Siapa itu sin beta? Siapa sin beta? Sin beta adalah 3/5, ya kan? Siapa itu cos beta? Cos beta adalah 4/5. Siapa itu tan beta? Tan beta adalah 3/4, gitu ya. Jadi kalau kita melihat beta, sudut pandangnya beta, maka yang di depannya adalah ini, yang di sampingnya adalah ini, gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, bisa dipahami. Oke. Pelan-pelan saja, pelan-pelan, nggak usah terburu-buru ya, nggak usah terburu-buru. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan. Kita perhatikan sekarang adalah ada istilah lain. Kita sudah tahu sin, cos, dan tan. Ada 3 lagi istilah. Ada 3 lagi istilah ya. Ada 3 lagi istilah, yaitu kita lanjutkan di sini saja ya. Istilahnya adalah yang pertama kosekan, ada sekan, kemudian ada kotangen. Ya. Kosekan, sekan, dan kotangen. Oke. Kosekan, ini tulisan SEC itu gini ya, sekan. Oke. Gitu ya, sekan. Kotangen ya tinggal tambahi ko ya di depannya. Oke. Kosekan itu adalah lawan dari sin ya. Lawan dari sin. Sekan itu lawan dari cos ya. Kemudian kotangen itu adalah lawan dari tangen. Oke. Nah, sehingga kalau kita bicara lawan dari sin, berarti artinya apa? Kebalikannya ya, kebalikannya. Berarti kalau pada soal ini sinnya adalah 4/5, maka kosekannya adalah ini ya. Kosekan alfa ini akan sama dengan 5/4. Kan lawannya ya, kebalikannya. Oke. Kemudian kalau sekan, berarti sekan alfa ini adalah 5/3 ya. Kemudian kotangen dari alfa ini adalah 3/4 gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ini juga bisa kita kerjakan. Berarti kosekan dari beta adalah 5/3. Kemudian sekan dari beta itu adalah 5/4. Kemudian kotangen dari beta adalah 4/3. Jadi ini yang perlu diingat selanjutnya ya. Oke. Ini yang perlu diingat-ingat ya. Oke. Nah, jadi trigonometri basicnya kalian hanya mempelajari yang sederhana. Ada satu lagi nanti ya, yaitu sudut istimewa. Oke. Nah, mudah-mudahan sampai di topik yang ini bisa dipahami ya.
Jadi saya akan berikan waktu 30 menit kita akan belajar trigonometri. Silakan kalian pahami. Ini masih 20 menit ya. Oke. Lanjut, yaitu sudut istimewa. Oke. Sudut istimewa. Oh, istimewa ya. Sudut istimewa. Oke, sudut istimewa. Kita mulai dari segitiga segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi. Oke. Segitiga sama sisi. Kita gambarkan. Segitiga sama sisi. Sudutnya 60 derajat ya. Oke. Kalau kurang pas ya. Atau coba ya kita buat segitiga sama sisi yang lebih baik ya. Pakai alat tapi ya. Oke. Nah, ini sudah jadi. Ada segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi. Oke. Ya, terserah mau pakai yang mana. Kalian bisa menggunakan penggaris ya, membuat segitiga sama sisi. Nah, kita akan melihat sudut istimewa pada segitiga sama sisi. Oke. Kalau segitiga sama sisi berarti sudutnya di sini 60 derajat ya. Kalau kita belah dua, nah gitu ya. Maka ini kita tarik garis tinggi ya. Ini garis tinggi ini menjadi siku-siku 90 derajat. Gitu kan? Oke. Nah, katakan ini kalau namanya segitiga sama sisi, anggap aja ini panjangnya A, ya kan? Anggap aja panjangnya A. Oke, ini panjangnya A. Ini panjangnya juga A. Ini juga panjangnya A, ya kan? Panjangnya A. Jelas ya? Ya, oke. Nah, segitiga sama sisi, anggap aja itu panjangnya A. Nah, sekarang bagaimana mencari tingginya ini? Garis putus-putus merah ini. Karena ini A, berarti yang dari sini ke sini adalah ini ya, dari sini ke sini A/2, ya kan? A/2. Berarti kalau kita ingin mencari yang garis tingginya, putus-putus merahnya itu, kita pakai Pitagoras ya. Kita pakai Pitagoras. Berarti ini ya. Akar dari A kuadrat dikurangi A/2 dikuadratkan. Gitu ya. Akar dari A kuadrat dikurangi A/2 dikuadratkan. Ini akan sama dengan akar dari A kuadrat kurang A kuadrat per 4. Gitu ya. Akar dari A kuadrat dikurang A kuadrat per 4. Nah, ini akan sama dengan, kalau kita kerjakan ya, A kuadrat, berarti ini nanti jadinya akar dari 4. A kuadrat dikurangi A kuadrat per 4. Atau sama dengan akar dari berapa itu? 3A kuadrat dibagi 4. Ini atau sama dengan, karena ini A kuadrat, maka ini jadinya keluar A kuadratnya A kali akar 3/4. Oke, jadi panjang garis yang merah putus-putus itu adalah A kali akar 3/4. A kali akar 3/4. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sin dulu ya. Sin dari 60 derajat ya. Sin dari 60 derajat. Ini juga, yang ini juga A/2 ya. Dari sini ke sini ya. Yang ini juga A/2. Oke, nah sekarang kita lihat berapa sin ya. Sin 60 derajat. Berarti siapa yang di depan si sin? Yang garis putus-putus merah. Garis putus-putus merah itu berapa panjangnya? A akar 3/4. Benar ya? Kemudian dibagi dengan dibagi dengan ini. Siapa ini? Hipotenusanya. Hipotenusanya adalah A.
Maka nanti ini A dengan A coret, tinggallah akar 3/4 dibagi 1 ya. Jadi akar 3/4. Akar 3/4 bisa kita tuliskan menjadi, ingat, 3/2 kuadrat. Ya kan? Nah, atau akar 1/2 kuadrat kalikan 3. Atau ini sama dengan 1/2 akar 3. Jadi nilai dari sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Ya. Oke, kita ambil yang merahnya saja ya, yang di sini yang. Jadi sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3 ya. Nah, sekarang kita lihat untuk cos. Saya coba tuliskan di sini ya. Cos 60 derajat. Oke. Cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah samping. Siapa samping sin 60 derajat? Sampingnya adalah A/2 ya kan. Di samping 60 derajat adalah, maaf, ini kenapa ini? Oke. Di samping 60 derajat adalah A/2. Dibagi dengan hipotenusanya siapa? A. Gitu kan? Maka ini akan menjadi cos 60 derajat akan sama dengan A/2 dikalikan dengan ini A/1 ya. A/1 itu kalau menjadi sifatnya menjadi apa? 1/A ya kan? Sehingga akan menjadi coret ya kan? Jadi jawabannya cos 60 derajat adalah setengah. Oke. Kenapa disebut sudut istimewa? Karena kita bisa menghitung nilai dari trigonometrinya tanpa menggunakan kalkulator, tanpa menggunakan alat hitung yang lain. Hanya dengan mengembalikan ke sifat-sifat trigonometri itu. Oke. Jadi kita sudah punya nih nilai dari sudut 60 derajat untuk nilai sudut 60 derajat. Satu lagi untuk tan. Ingat, tan itu adalah apa? Tan itu adalah, sekarang tan ya. Tan 60 derajat. Tadi sudah ada kita simpulkan bahwa tan itu adalah sin dibagi dengan cos. Oke, sin dibagi dengan cos. Berarti tan 60 derajat itu adalah sin 60 derajat dibagi dengan siapa? Dibagi dengan cos 60 derajat. Kan begitu ya. Sin 60 derajat dibagi dengan cos 60 derajat. Siapa sin 60 derajat? Setengah akar 3. Siapa cos 60 derajat? Setengah. Berarti tan 60 derajat adalah, ini coret-coret, akar 3. Ya, jadi tan 60 derajat adalah akar 3. Ya, yang ininya. Oke, jadi kita sudah punya nih sudut istimewa yang pertama, yaitu 60 derajat ya. 60 derajat. Nah, masih dari gambar segitiga sama sisi yang ini, kita ketahui bahwa kalau sudut-sudut segitiga itu, sudut-sudut dalam segitiga itu kita jumlahkan, hasilnya 180 derajat ya kan? Berarti kalau misalkan ini 60 derajat, ini 90 derajat, berarti yang di sini adalah 30 derajat ya. Jadi kita punya satu lagi nih 30 derajat. Nah, maka apa yang bisa kita ketahui kalau kita sudah punya sudut 30 derajat di sana? Kita bisa mencari nilai sin, cos, dan tan ya. Sin, cos, dan tan. Oke. Bisa ya, pelan-pelan ya. Sekarang sudutnya 30 derajat. Ini saya ambil lagi saja ya. Coba misalkan saya ambil
Saya butuh yang ini. Oke. Kita pindahkan ke halaman sini. Nah, gitu ya. Sekarang coba kita lihat untuk sudut 30 derajat ya, untuk sudut 30 derajat. Oke, di sini saja nih. Yang pertama, sin 30 derajat ya, sin 30 derajat. Oke. Jangan takut ya, pelan-pelan saja kita mengerjakannya. Sin 30 derajat. Siapa di depan sudut 30 derajat? Di depan sudut 30 derajat adalah A per 2. Ini A per 2 ya. A per 2. Dibagi dengan hipotenusanya siapa? A. Berarti jawabannya berapa ini? Ini mirip dengan siapa ini? A per 2 dibagi A. Oh ini ya, mirip dengan ini. A per 2 dibagi A. Ya kan? Berarti nanti jawabannya berapa? Setengah ya. Cos 60 derajatnya adalah tadi cos 60. Berarti ini A per 2 dibagi A, jawabannya adalah setengah ya. Oke. Kemudian cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu siapa? Siapa di samping sudut 30 derajat? Ini ya. A akar 3/4. Dibagikan dengan A. Ya, hipotenusanya A. Maka ini nanti akan menjadi siapa itu A akar 3/4 dibagi A? Sudah ada ya kan ini. Mirip ya, ini kan bukan mirip, sama malah. Jadi jawabannya nanti setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Terakhir, siapa itu tan? Tan 30 derajat. Berarti sin 30 derajat dibagi dengan cos 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Sama nggak dengan ini? Tan 60. Kebalikannya ya, kebalikannya. Ya kan? Kalau ini setengahnya di atas, yang ini setengahnya di bawah. Kebalikannya. Sama nggak jawabannya? Ya pasti berbeda karena kan kebalikannya. Oke. Berarti tan 30 derajat ini kita coret, sama-sama dicoret. Tetapi prosesnya berbeda sedikit, yaitu 1 per akar 3. Oke. Jadi kita sudah punya jawabannya. Nah, kadang juga dituliskan seperti ini. Kali akar 3 per akar 3. Ini jadinya 1 per 3 akar 3. Ya, tan 30 derajat. Oke, ini kita kasih kotak ya. Ini khususnya di sini jawabannya. Kemudian ini sin. Jawabannya setengah. Dan tan 30 derajat. Oke. Jadi kita sudah memiliki dua buah sudut yang istimewa, yaitu 30 derajat dan 60 derajat. Ya kan? 30 derajat dan 60 derajat. Nah, satu sudut istimewa lagi. Sebenarnya ada 3, tapi nanti yang 2 saya berikan ke kalian untuk mengambil kesimpulannya. Nah, satu sudut lagi, yaitu sudut yang dibentuk dari segitiga siku-siku yang sama kaki. Ya, segitiga siku-siku yang sama kaki. Kita ingin mencari menentukannya dari segitiga siku-siku sama kaki. Oke, segitiga siku-siku sama kaki. Nah, siapa itu segitiga siku-siku sama kaki? Bisakah kalian menggambarkannya? Bisa ya, insya Allah bisa. Ini cara gambarnya. Berarti karena dia sama kaki, berarti ada dua sisi yang panjangnya sama. Katakan segini dan segini ya. Sama nggak itu ya, kira-kira sama. Agak panjang dikit ya kita kurangi kalau nggak. Oke. Nah, itu ya. Segitiga siku-siku yang sama kaki. Ini 45
Berarti ini 45 derajat, ya kan? Kalau kurang besar ya kita buat yang besar saja ya. Oke, kita buat yang besar. Oke. Katakan seperti itu ya. Ini siku-siku. Ini sudutnya 45 derajat, ya kan? Kenapa? Karena sama kaki, ya kan? Karena di sini sudah 90, berarti kalau dia sama kaki, panjang sebesar sudutnya sama, yaitu 90 dibagi 2, 45 derajat. Nah, selanjutnya katakan ini sama kaki ya, sama kaki. Berarti ini kalau panjangnya kita buat aja lah. Ini X, gitu ya. Ini juga X. Maka berapa panjang hipotenusanya? Ini hipotenusa. Berapa panjang hipotenusanya? Hipotenusanya sama dengan akar dari X kuadrat tambah X kuadrat. Berarti akar dari 2X kuadrat. Atau sama dengan X akar 2. X kali akar 2. Oke, jadi hipotenusanya X akar 2. Baik, sekarang kita mulai. Sin ya. Sin. Sin dari 45 derajat. Bebas mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, sama saja ya. Oke, siapa di depan sisin? Di depan sisin adalah sisi X. Oke. Berapa hipotenusanya? Hipotenusanya X akar 2. Maka kita coret-coret. Jadilah ini 1 per akar 2. Ya kan? 1 per akar 2. Oh, ini kok mana ini kehilangan ini? Kita kehilangan sisi ininya. Maaf ya. Oke. Jadi, kita punya sin 45 derajatnya 1 per akar 2. Nah, kemudian bagaimana dengan cos 45 derajat? Cos 45 derajat sama dengan siapa sisi di samping sudut 45? Yaitu X juga. Dibagi dengan X akar 2. Maka jawabannya juga 1 per akar 2. Oh, kok mudah sekali? Iya, mudah ternyata ya. Jadi ternyata sin 45 derajat dengan cos 45 derajat nilainya sama, yaitu 1 per akar 2. Nah, lebih lanjut, 1 per akar 2 ini bisa kita tuliskan menjadi bentuk yang lain, yaitu 1 per 2 akar 2. Itu ya, jadi 1 per akar 2 bisa dituliskan menjadi 1 per akar 2. Nah, terakhir untuk tan 45 derajat. Tan 45 derajat berarti kalau kita pakai sudut ya, kalau kita pakai sisinya berarti ini 45 derajat. Siapa di depan 45? X. Siapa di samping 45? X juga. Berarti tan 45 derajat nilainya adalah 1. Oke. Jelas sekali ya. Tidak ada keraguan ya. Oke. Ini dan ini ya. Oke. Atau nulis 1 per akar 2 bisa juga setengah akar 2. Nah, jadi kita sudah punya sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, dan sudut 60 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita simpulkan ya, kita simpulkan sedikit ya. Kita buat di sini adalah ini sudutnya ya, kita buat tabel. Ini sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ya. Oke. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian ada nilai sin
kemudian ada nilai cos, dan ada nilai satu lagi apa? Tan ya. Oke. Nah, yang sudah kita dapat tadi adalah sin 30 derajat yang sin cos tan untuk 30 derajat, 45 derajat dan 60 derajat. Kita tuliskan ya nilainya ya untuk sin terlebih dahulu. Sin 30 derajat nilainya adalah setengah, ya kan? Sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Oke. Kemudian untuk cos 30 derajat setengah akar 3. Cos 45 derajat setengah akar 2. Cos 60 derajat setengah ya. Setengah. Oke. Kemudian untuk tan 30 derajat 1/3 akar 3. Tan 45 derajat yaitu 1. Kemudian tan 60 derajat akar 3. Nah, yang belum kita ketahui adalah yang ini, ya kan? Yang belum kita ketahui. Ini, ya kan? Ini. Nah, warna kuning itu ya, sengaja saya kasih warna kuning biar tidak terlalu menutupi nanti ya. Nah, coba kalian berpikir sejenak. Apa yang bisa kalian isi di sini ya? Ini yang kuning sini. Oke, ini tugasnya ya. Tugas setelah kalian selesai menuliskan di buku. Nah, coba kalian isi. Siapa yang harus diisi di sini nih? Oke, berpikir ya, berpikir. Baik, itu dulu. Saya pikir cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.